Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin aman wa yakin hasidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SDNP Kuringin 1 yang kami banggakan, Ibu Siti Wihati selaku narasumber dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam kegiatan program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, utamanya mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat di hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 tetap dengan keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Ini merupakan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat tabi'in dan insyaallah sahabat rumahnya sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang cukup membahagiakan. Kenapa? Karena Bu Siti Wihati akan disimulasikan budaya positif. Kenapa saya katakan bahagia? Saya sendiri sebagai pimpinan ini berbahagia karena kita dapat ilmu baru, budaya positif. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan nilai manfaat dari hari ini. Apa itu budaya positif? Mengapa harus budaya positif? Dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam tugas kita sebagai seorang guru. Nah, ini nanti disampaikan oleh Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami, bisa mendapatkan pencerahan, dan tentu saja yang paling penting adalah bisa mengimplementasikannya, mengejawantakannya di dalam tugas kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Bu Dewi untuk bersedia menjadi narasumber mendiseminasikan budaya positif. Seperti apa nanti biar teman-teman ini tertular virus positifnya, supaya nanti ilmu yang didapat Bu Dewi itu tidak mandek hanya diterapkan di kelasnya Bu Dewi saja, tapi kami berharap semuanya bisa menerapkan baik di kelas masing-masing maupun dalam lingkup sekolah. Ini materi yang sangat bermanfaat untuk saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya nanti momen ini manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan nilai manfaatnya bisa kita peroleh. Kemudian di samping itu juga nilai ibadahnya juga bisa kita rasakan. Saya rasa cukup seperti itu untuk sambutan saya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan membawakan nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya yaitu acara inti keluarga Bu Siti Wihati. Monggo. Sudah
sampingnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan karena sudah menyediakan waktunya untuk kesempatan saya mendefinisikan apa yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dukuringi 1, Bapak Adi Firman Setiawan SPD, yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Dukuringi 1 yang saya cintai. Marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk acara seminisasi. Langsung saja, sebelum saya mempresentasikan apa yang akan saya sampaikan, saya ingin Bapak Ibu SPG dulu nih, Bapak Ibu biar tambah semangat. SPG-nya gampang saja Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu ya. Biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Topi Saya Bundar, namun kalau ada kata topi, maka Bapak Ibu guru diam. Diam, tapi cukup pakai gerakan saja, tidak diucapkan topi. Nah, kalau kata bundar, maka Bapak Ibu guru duduk. Nah, setelah kata bundar berdiri lagi. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke, coba satu kali lagi. 1, 2, 3. Topi. Ayo, kurang konsentrasi. Kalau kata topi cukup gerakan, tidak diucapkan. Kemudian juga kurang fokus dari tadi buat dia ngantuk saya perhatikan. Oke, silakan Ibu. 1, 2, 3. Saya saya tahu tidak bukan saya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu salah satu strategi biar tambah semangat karena sudah siang ya. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul calon guru penggerak angkatan 9, yaitu modul 1.4. Yang pertama itu adalah konsep inti budaya positif. Di sini saya menuliskan ada 8 konsep inti yang nanti akan saya jelaskan di Bapak Ibu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, kebetulan kemarin kita KKGI, kemudian materinya juga sama, membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang coba saya tanya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Apa yang Bapak Ibu tangkap dari kemarin Bapak Kepala Sekolah kita menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Coba saya minta pendapatnya Bapak Ibu, salah satu yang tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, intinya saja yang Bapak Ibu sudah serap di KKG kemarin. Monggo. Apakah harus saya? Bu Azhar.
Gak usah, nggak sampai kayak ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana guru melihat bakat minat anak, dan kita sebagai guru harus mengerti apa sih yang dibutuhkan anak, dan kita berusaha untuk memenuhinya sehingga tujuan pembelajaran yang kita rencanakan tercapai. Oke, ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Ozan. Terima kasih Bu Ozan atas penjelasannya. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi yaitu bagaimana kita sebagai pendidik itu harus bisa mencakup atau mengetahui kebutuhan dasar dari kita, ya, karena dengan satu kelas itu kan biasanya peserta didik itu beragam, baik dari kecerdasan, suku, bangsa, agama, ras, atau dari segi ekonomi pasti beragam. Kemudian kebutuhan murid juga pasti berbeda-beda. Nah, di situ bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran itu yang bisa mencakup semuanya sesuai dengan kebutuhan murid. Misal ada murid yang cara berpikirnya lambat, ada yang cepat, kemudian ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat cerita, video. Nah, di situ kita sebagai pendidik itu bagaimana caranya untuk bisa mencakup semua itu sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran itu tersampaikan dan sesuai dengan tujuan yang kita butuhkan, yang murid butuhkan. Jadi kita mengajar itu biar yang suka mendengarkan juga dapat, yang suka melihat video atau gambar juga dapat. Jadi bagaimana kita bisa merangkai rencana pembelajaran untuk mencakup semua kebutuhan pendidikan, itulah pembelajaran dan diferensiasi. Nah, di sini mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita sudah mengetahui yaitu profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berketindakan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana dulu sebelum saya belajar di guru penggerak ini, saya itu menggambarkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini bahwa saya itu berpikiran bahwa guru itu yang mengontrol murid loh. Tapi ternyata ilusi saya itu salah. Ternyata guru yang harus mengetahui kebutuhan murid, yang harus menuruti murid, bukan guru yang mengontrol murid, ya, kebalikannya. Jadi harus guru yang mengetahui kebutuhan murid, bukan guru yang mengontrol murid. Itu salah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, dulu saya berpikir bahwa kayak ngasih ribut, penghargaan itu efektif dan bermanfaat. Ternyata dalam pendidikan guru penggerak itu selalu besar, itu berbanding terbalik, bahwa penguatan itu kurang efektif dan kurang bermanfaat bagi diri siswa. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata dalam kurikulum itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga salah. Bahwa kita sebagai orang dewasa bukan memaksa, tapi harus mengerti kebutuhan anak. Apa sih maunya anak? Apa sih minat mereka, bapak mereka? Bukan kita harus memaksa, kamu harus nurut sama saya, kamu harus nurut sama guru. Itu salah di Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon untuk pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon. Realitanya itu kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol itu realitanya kebutuhan kita itu berbeda, ya. Jadi tidak semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Yang betul itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Betul. Beda nih. Jadi kita nggak boleh menyamakan semua siswa dalam satu kelas kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Itu salah. Karena kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita, contohnya saja diri kita misal mempunyai pendapat, kita tidak boleh egois atau harus pendapat saya itu harus diterima.
Itu tidak boleh karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi stimulus respon di sini yang memiliki penglihatan hal yang sama itu salah karena yang berbeda itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu salah. Yang betul, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang ingin dimengerti, tapi kita yang harus mengerti keinginan orang lain. Seperti itu, Bapak. Perilaku yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang betul, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau kita melihat peserta didik kita melakukan kesalahan, itu jangan melihat sebagai perilaku buruk Bapak Ibu. Itu salah. Tapi kita lihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada siswa yang mungkin berkelahi atau ribut dengan temannya. Kita tanya, kenapa anak itu berbuat demikian? Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Itu yang betul. Kita tidak boleh mengingat bahwa anak itu salah karena sudah berbuat kesalahan. Itu salah. Jadi yang benar adalah kita harus tahu apa penyebabnya anak itu melakukan kesalahan. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah. Yang betul adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi bagaimana kita hidup itu harus punya prinsip, Bapak Ibu. Harus punya prinsip tidak bergoyang dengan orang lain. Yang selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain. Itu salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang itu memiliki pandangan sendiri-sendiri. Selanjutnya ada pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Itu salah. Yang betul kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita tidak boleh memaksa dalam berkolaborasi ini, tapi harus menciptakan pilihan-pilihan baru, memberikan peluang untuk teman kolaborasi memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Itu salah. Ternyata yang betul itu model berpikir menang dan menang. Tidak ada menang atau kalah, tapi harus menang dan menang. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang kalah pun kamu sudah menang karena kamu sudah berusaha. Begitulah cara kita menguatkan peserta didik kita. Selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi intinya di sini, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik kita untuk bisa berubah lebih baik berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena takut terhadap gurunya, bukan karena pengen mendapat penghargaan, tapi bagaimana kita menyadarkan peserta didik kita bahwa apa yang mereka lakukan itu salah atau benar, biar muncul motivasi dalam diri peserta didik itu sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah profil belajar Pancasila, kemudian menurut Ibu Previous Program atau PYP, yang ketiga menurut keterampilan hidup atau life skill.
Untuk profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak Ibu guru sudah paham semua, sudah hafal, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun menurut Ibu Primaries program yaitu toleransi, nilai kebajikan yang terkandung salah satunya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian menurut life skill, diantaranya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi intinya kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh saja kita bekerja untuk mendapatkan uang. Uang itu untuk apa? Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Itu. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada cinta dan kasih sayang, 3 ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang mencakup tentang bertahan hidup antaranya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang mencakup tentang cinta dan kasih sayang diantaranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang termasuk dalam penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Yang masuk dalam kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang masuk dalam kesenangan antara lain bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik atau dari luar, dan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang termasuk motivasi ekstrinsik, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu jangan membuat siswa itu merasa atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, siswa itu berangkat pagi karena mereka itu takut kalau berangkat siang nanti dihukum oleh guru kelasnya. Nah, inilah muncul motivasi. Memang bagus berangkat pagi, tapi bukan dari dalam diri siswa itu sendiri, tapi karena takut nanti kalau berangkat siang dapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa siswa tersebut itu mau maju ke depan mengerjakan soal yang diberikan gurunya. Nah, ternyata maju itu bukan karena keinginan dari dalam diri siswa itu sendiri, tapi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal gurunya bilang, "Yo, siapa yang mau maju? Nanti guru kasih permen atau kasih jajan." Nah, baru anak itu baru mau maju. Kalau tidak ada imbalannya, anak itu hukuman saja. Nah, itulah yang tumbuh motivasi karena ekstrinsik, bukan karena dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, inilah yang kita butuhkan. Motivasi intrinsik, bagaimana seorang guru memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar peserta didik itu bisa termotivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena takut kepada kita, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Makanya tadi di awal dikatakan, kalau ribut atau penghargaan
itu kurang efektif dan kurang bermanfaat bagi diri siswa. Kenapa? Karena yang ditakutkan muncul motivasi ekstrinsik ini, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Makanya memberikan reward itu kurang efektif, kurang efektif karena salah alasannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, ini salah satu hasil dari tadi ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Nah, inilah cara guru menerapkan kepada peserta didik yang mungkin melakukan kesalahan. Itu ada 3 jenis, yaitu 1 hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, cara mana yang paling tepat kita terapkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu? Restitusi. Paling cepat ya hukuman. Bisa Bapak Ibu, mana menurut Bapak Ibu yang bagus dan sesuai dengan peserta didik kita untuk kita terapkan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Antara restitusi ini apa ganti mana ya? Enggak aja soalnya. Gimana Bu nanti? Restitusi Ibu ini hukuman Bu? Nggak mungkin Bu. Apa yang Bapak? Paling cepat hukuman. Paling Paling cepat lambat hukuman. tapi paling bagus ya. Restitusi. Paling cepat hukuman, paling lambat dan bagus itu restitusi. Menurut Pak Haji, menurut Boza, restitusi. Restitusi. Bapak? Itu. Hukuman hidup bahaya Pak. Apa cari di kelas? Iya ya, bebas ya. Ya sama saja sebenarnya. Hak dan kewajiban guru kelas maupun guru maafkan. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yaitu yang pertama ada hukuman. Hukuman itu pelaksanaannya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, contoh saja. Misal ada murid kita yang datang terlambat ke sekolah, kemudian kita beri hukuman untuk berdiri di depan tiang bendera. Nah, itulah salah satu contoh hukuman yang dibuat oleh guru, yaitu bersifat satu arah. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena yang menentukan adalah guru, bukan murid tidak melibatkan. Nah, Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga guru selalu memonitor. Ya, jadi konsekuensi itu misal ada siswa kita melakukan kesalahan, misal pinjam pensil temannya kemudian dipatahkan. Nah, itu kan melakukan kesalahan. Nah, itu kan bisa terencana nih. Jadi misal siswa mainan pensil kemudian pensilnya patah. Nah, itu kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dengan kesalahan tersebut guru bertanya kepada murid untuk mengganti pensil punya temannya. Ya, walaupun itu disepakati oleh si murid, tapi si murid tetap merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang diberikan ibu gurunya. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah cara yang paling tepat untuk kita sebagai seorang guru, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada siswa kita yang membuat kesalahan, kita panggil, kita kolaborasi terhadap murid tersebut untuk mencari solusinya sendiri. Selanjutnya ada
ada 5 posisi kontrol dulu. Bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap kasus atau permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama ada, ini ada kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, contoh sebagai penghukum yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, contoh posisi kontrol pembuat merasa bersalah, yaitu berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itulah contoh kalimat yang masuk dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol teman, yaitu contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Tak bisa. Ya, tolong bantu ibu ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu salah satu contoh kalimat posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu salah satu contoh kalimat sebagai pemantau. Yang kelima ada kalimat sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, disinilah posisi kontrol manajer yang kita butuhkan sebagai seorang pendidik, di mana kita menanyakan kepada murid apa sih kesalahan yang sudah mereka perbuat, kemudian kita ajak bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut, di mana siswa itu berpikir sendiri bagaimana cara memperbaiki masalah yang sudah dilakukannya. Nah, ini adalah salah satu kalimat yaitu contoh kalimat itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Coba Bapak Ibu, posisi kontrol apakah ini? Dengan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, merasa bersalah. Kenapa Bapak alasannya? Aku mencobakan. Oh iya, kata Bapak ada kata kecewa. Jadi dengan kata kecewa itu membuat siswa merasa bersalah karena sudah mengecewakan orang lain. Betul. Selanjutnya, yang kedua ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Apa betul? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Pemantau, ya betul sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kenapa Bapak alasannya? Sudah tidak tahu. Di sini ada kata kamu tidak pernah benar. Nah, ada kata tidak pernah benar. Berarti sudah beberapa kali guru ini memantau peserta didik tersebut. Ya, perilakunya yang sudah dilakukan. Nah, inilah posisi sebagai pemantau. Lanjut. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk kalimat ini posisi kontrol apakah aku? Kita berubah ya. Ya, posisi kontrol apa Bu? Emang ada posisi kontrol berubah Bu? Tadi ada yang untuk penghukum, teman, membuat merasa bersalah, Superman. pemantau, dan manajer. Yang mana Bu? Oke, maksud Bu Hati yang manajer. Betul sekali. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi manajer. Karena menanyakan kepada siswa itu sendiri untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang sudah dibuatnya. Yang selanjutnya ada kalimat, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Nah, ini termasuk dalam posisi kontrol apakah aku? Teman, ya betul sekali, teman. Karena dimana kita berbicara kepada peserta didik seakan kayak sudah akrab ya. Ayolah mengajak. Ya,
Yang selanjutnya ada kalimat satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi kontrol apakah aku? Info buku di persoalan yang terakhir itu posisi buku. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kenapa pembuku? Karena di sini ada perbuatan ya. Tidak pernah akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maka hukumannya tidak akan mendapatkan nilai. Nah, inilah ciri-ciri posisi kontrol sebagai pembuku. Nah, selanjutnya inilah ada contoh video Bapak Ibu bagaimana penerapan 5 posisi kontrol. Mari kita lihat terlebih dahulu. Adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Bapaknya ngomong, Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Sudah. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berani bersama. Saya Selamat pagi Bu. Naren. Kamu terlambat lagi, nak. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jangan lupa kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Apa ya? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Jadi saya udah bangun saya Bu. Sayangnya kamu malah menyalahkan kamu ini kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Mem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Maksudnya Bu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Oke, dari apa yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, sudah tahukah Bapak Ibu semuanya ada di posisi manakah diri kita? Nah, silakan kita saling mengintrospeksi diri di sini nih Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga pernah menjadi seorang pembuku, pemantau, teman, kemudian membuat merasa bersalah. Nah, ternyata dalam pendidikan guru penggerak visi kita itu bisa disadarkan Bapak Ibu. Ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita pernah lakukan, ternyata semuanya itu salah. Dan marilah kita bertobat nasuha Bapak Ibu dengan perbuatan yang dulu kita lakukan. Oh, ternyata itu tidak baik, dampaknya itu kurang baik untuk siswa kita. Nah, inilah contoh yang baik, yaitu ada di posisi manajer. Tadi Bapak Ibu semua sudah melihat contohnya dan cara penerapannya. Bagaimana kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, sikapnya itu seperti apa yang harus dilakukannya, kita kolaborasikan dengan siswa tersebut, kemudian kita mencoba mencari solusi siswa tersebut untuk mencari solusinya, apa sih yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, yaitu ada di posisi kontrol manager. Nah, marilah kita perbaiki semua apa yang perlu diperbaiki sebagai seorang pendidik. Selanjutnya ada penjelasan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, coba Bapak Ibu, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa ada yang bisa menjawab? Kenapa menggunakan kata keyakinan bukan peraturan Bapak Ibu? Apa coba? Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh siswa dengan guru. Kalau menurut saya lebih tepat menggunakan keyakinan kelas karena di sini ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi nanti disepakati bersama-sama, tidak ada rasa tidak ada rasa berat. Jadi disepakati langsung oleh siswa dan guru tersebut. Ya, terima kasih Bu Desi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Hati, kenapa harus keyakinan bukan peraturan kelas? Apa itu Bu Desi? Bu Desi. Oke, baik. Jadi betul ya apa yang dikatakan Bu Desi bahwa lebih baik keyakinan karena keyakinan itu dibuat berdasarkan kolaborasi dengan
dengan siswa gitu. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru gitu, yang harus ditaati oleh satu pihak. Nah, inilah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam ada semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kayak misal kita mau diskusi nih, kita harus membuat kesepakatan diskusi. Nah, kesepakatan itu dibuat bersama narasumber dan peserta diskusi. Seperti itu contohnya. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Kita mau membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita, maka kita juga harus melibatkan murid kita. Apa sih keyakinan yang kita yakini agar kelas kita itu berjalan dengan efektif, aman, nyaman, dan tidak adanya perundungan di dalam kelas. Itulah cara membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada contohnya. Selanjutnya ada menstabilkan identitas. Itu berpegang teguh pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu bukan suatu hal yang buruk, Bapak Ibu, tapi proses pembelajaran dalam diri seseorang. Contoh katanya yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu pengen mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah salah satu kata yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas saat kita kolaborasi atau bercakap-cakap dengan peserta didik kita. Saat kita mau menerapkan kontrol. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Salah satu contoh kalimatnya yaitu ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti contohnya tadi, si Naren itu berangkat terlambat, pasti ada alasannya. Nah, dalam posisi kontrol manager tadi gurunya bertanya, kenapa alasan Naren bisa datang terlambat? Kemudian guru tersebut juga menanyakan, apa sih solusi agar kamu tidak datang terlambat lagi? Kemudian Naren juga menjawab solusinya dengan cara berpikirnya sendiri. Selanjutnya ada yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ini. Jadi dengan proses menanyakan keyakinan ini, kita itu membuat peserta didik kita bagaimana peserta didik kita itu agar termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri murid itu, bukan karena takut kepada kita atau karena hal yang lain dari luar. Salah satu contoh perkataannya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, inilah salah satu pertanyaan pemantik untuk siswa agar mereka itu berpikir atau mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sudah diperbuat. Selanjutnya, nah inilah video contoh penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakternya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang saya tidak lama ketemu saya. Kenapa hadir dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya pastinya mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidak Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi orang lain. Jadi tidak terlihat sekali itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa lagi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi Ya kali ya Pak. Dan nanti akan proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tadi kita sudah melihat video contoh penerapan segitiga restitusi. Bagaimana komentar Bapak Ibu? Apakah sesuai tidak dengan prinsip kita sebagai seorang pendidik? Apakah apa ini yang menurut modul di CKP ini katanya prinsip posisi kontrol manager itu paling bagus. Nah, tadi ada contoh penerapan segitiga restitusi mengenai posisi kontrol sebagai manajer dan penerapannya itu sesuai dengan segitiga restitusi. Apakah sesuai atau tidak Bapak Ibu? Sesuai atau tidak? Sesuai karena kita sebagai seorang pendidik tidak harus marah-marah dalam menyelesaikan masalah, itu tidak harus marah-marah atau memberikan hukuman kepada orang yang berbuat salah. Tapi bagaimana cara kita untuk mencari apa sih alasan mereka berbuat
kita coba kolaborasikan, kita coba diskusikan dengan peserta didik tersebut atau orang yang bersangkutan, apa sih alasannya, kenapa melakukan hal demikian. Nah, kita berbicara dengan cara yang halus, cara yang agar mereka membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan dan mereka mau memperbaikinya dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan menanyakan keyakinan apa sih yang sudah kalian langgar, kemudian apa keyakinan tersebut penting atau tidak untuk diri kamu. Kalau mereka bilang penting, dan apa solusi dari permasalahan ini, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya, kemudian bagaimana caranya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan formatif seperti itu, maka peserta didik kita akan berpikir, oh iya ya, ternyata perbuatan saya itu sudah salah. Oh iya ya, ternyata apa yang saya lakukan itu tidak menghargai diri sendiri atau memalukan diri sendiri. Dengan marah-marah di depan teman itu menunjukkan bahwa kita itu termasuk orang yang gampang marah atau mungkin emosian ya. Itu salah satu sikap yang menunjukkan kita itu ternyata jelek di mata teman, bukan malah baik tapi malah jelek di mata teman. Nah, dengan seperti itu maka kita akan membuat anak tersebut jadi termotivasi dalam diri sendiri, yaitu iya ya saya salah, kemudian saya mau memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan cara apa? Nah, mereka berpikir gimana ya caranya, kita konsultasikan dengan anak tersebut. Nah, dengan demikian maka di akhir ketemulah solusi bersama untuk menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi. Contohnya seperti tadi, marah karena difitnah. Nah, solusinya bagaimana? Jangan mentang-mentang di depan teman-teman, tapi bagaimana kamu bisa bersahabat, mungkin bisa mengkomunikasikan kepada bapak ibu guru ya, tidak bisa perlu mentang-mentang atau ribut di dalam kelas, tapi bagaimana kita mencoba untuk menahan diri, itu lebih penting. Nah, sepertinya itulah contoh penerapan CCTV restitusi. Semoga apa yang saya terapkan, Bapak Ibu semua bisa juga menerapkan dalam dunia nyatanya, dalam kegiatan nyata di instansi yang Bapak Ibu ajar sekarang ini. Kemudian ternyata kita introspeksi diri, ternyata apa yang kita lakukan selama ini, oh ternyata tidak sesuai, oh ternyata berdampak negatif. Marilah kita sama-sama bertaubat Bapak Ibu. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita semua bisa memperbaiki diri menjadi pendidik yang lebih baik. Amin. Amin. Selanjutnya ada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah standar nasional pendidikan yang kita punya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyediakan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya mendefinisikan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Terima kasih, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya. Kita selanjutnya itu acara penutup. Hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.